Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dan dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin pada hari Jumat yang pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita, sholat tarawih kita, tadarus Al-Quran kita, dan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan menjadi amal yang diridhoi Allah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan ini saya ingin menyampaikan dan menyajikan hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi ini pengajian kitab Riyadhus Shalihin, tapi selama bulan Ramadan saya akan membacakan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan keutamaan puasa, keutamaan Ramadan, keutamaan tarawih, keutamaan Lailatul Qadar. Jadi ini selama 4 Jumat insyaallah di bulan Ramadan kita akan menyelesaikan bab-bab yang berkaitan dengan keutamaan Ramadan. Jadi ini istilahnya ngaji spesial Ramadan atau ngaji pasanan istilahnya. Bab yang pertama saya baca adalah babu wujubi shaumi Ramadan. Bab yang menerangkan tentang kewajiban puasa Ramadan, wa bayanu fadlis syiyam, dan menerangkan tentang keutamaan puasa, wa ma yata'allaqu bihi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan puasa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang menerangkan tentang puasa Ramadan itu ada di surat Al-Baqarah. Ayat mulai dari 183 sampai dengan ayat 185. Jadi ini yang menerangkan tentang kewajiban puasa.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian. Apa yang diwajibkan? Yaitu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum kalian. Min qablikum la'allakum tattaqun, agar supaya kalian semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk atau hidayah bagi manusia, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menjadi bayinat, penjelas bayinatin minal huda, dari petunjuk, wal furqan, dan menjadi pembeda. Al furqan itu artinya membedakan antara yang hak dan yang batil. Al farqu bainal haqqi wal batil. Faman syahida, barang siapa yang melihat minkumus syahra, melihat bulan, falyasumhu, maka berpuasalah. Karena itu kemarin kita dasarnya di dalam menentukan awal Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Sebagaimana sabda Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah kamu atau berhenti puasa atau berhari raya juga karena melihat bulan. Nah, kemarin kita akan menunggu itu. Hari apa kemarin? Kita memulai puasa hari Selasa. Malam Selasa kita menunggu apakah bulan terlihat. Sebab kemarin posisi bulan Sya'ban itu 29 hari. Kalau kita tidak melihat bulan, maka Sya'ban akan disempurnakan 30 hari. Jadi kemarin itu posisi kita tanggal hari Senin itu Sya'ban 29. Kalau bulan tidak tampak, kita mungkin tidak awal Ramadan pada hari Selasa, tapi hari Rabu. Tapi alhamdulillah di beberapa titik yang memang biasa dipakai untuk melihat bulan, itu terlihat bulan ru'yatul hilal, dan akhirnya kemudian oleh pemerintah ditetapkan awal Ramadan atau 1 Ramadan adalah pada hari Selasa. Malam Selasa kita sudah mulai sholat tarawih. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan bepergian, maka dia bisa menggantikan pada hari-hari yang lain. Kalau memang dia mau membatalkan puasa. Ada orang yang walaupun bepergian dia tetap puasa. Soalnya apa? Lungone numpak mobil nang mobil AC. Justru gak keroso. Karena di mobil dia tidur. Soalnya wis ana supire. Ngono kok arepe motel. Perjalanan sini Surabaya. Ya. Eman-eman. Tapi kalau seandainya memang tidak kuat, ya tidak apa-apa. Sakit juga begitu, tapi sakit lihat sakitnya. Ojo cuman loro panu, loro untu gak poso. Nggih. Ya, justru dengan berpuasa itu insya Allah sumu tasihhu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Mudah-mudahan dengan puasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah beliau berkata,
mengutip sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Kanjeng Nabi mengutip dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, ini berarti namanya hadis apa? Qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an tapi disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman Allah? Hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa syiyam. Semua amal yang dikerjakan oleh anak Adam, anak cucu Adam, itu lahu baginya, illa syiyam, kecuali puasa, kata Allah. Semua amal yang dikerjakan anak Adam itu baginya kecuali puasa, kata Allah. Illa syiyam fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu li, untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas pahala puasa. Salat, zakat, haji, itu semuanya amal untuk anak Adam kecuali puasa, karena puasa ini untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalas. Wa ana jazibi wasiyamu, adapun puasa itu adalah junnatun. Wasiyamu lan utawi poso iku junnatun. Apa junnatun itu? Tameng, perisai. Tameng dari apa? Junnatun di sini diterangkan junnatun minan nar, tameng dari neraka, wa junnatun anil maksiyah, dan juga perisai dari perbuatan maksiat. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, fa idza kana, lan nalikane ono opo yaumu shaumi ahadikum, hari puasa kalian semua, jika kalian sedang mengerjakan puasa, fala yarfuth, maka janganlah berbuat rafath. Fala yarfuth, jangan rafath. Rafath itu apa? Ngomong yang jorok, ngomong yang buruk. Lek posoan ojo cuman gak mangan gak ngombe, jangan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi kita juga harus puasa, menjaga lisan kita dari omongan-omongan yang tidak baik. Poso tapi kok omongane koyok wong gak poso. Fala yarfuth, kata Allah di dalam hadis qudsi, jangan rafath. Ini sama dengan haji. Haji itu kan juga sama. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Jangan rafath. Rafath itu omongan yang tidak baik. Fala rafatha wala fusuqa, jangan mengerjakan fasik, dosa kecil. Dosa cilik ae gak oleh, apa maneh dosa gede. Wala fusuqa wala jidala, lan ojo tukaran fil haji, ketika melaksanakan ibadah haji. Di dalam mengerjakan ibadah puasa juga sama. Fala yarfuth, jangan rafath, wala yaskhab, jangan berteriak. Ya napa maksudnya? Kok gak oleh bengok-bengok? Ya artinya gak oleh ngomong banter, sing omongan banter itu seperti orang yang bertengkar. Tapi lek pancen penggaweane tukang bengok-bengok ya napa? Maklar nang terminal. Ayo Surabaya, Surabaya, Surabaya. Ya kalau memang itu pekerjaannya. Ini omongan keras yang apa namanya? Cenderung orang yang bertengkar. Fala yaskhab, jangan ngomong yaman rafath, jangan yaskhab,
berbicara keras. Fa in sabbahu ahadun, jika ada orang yang mencacimu, lek ana wong sing ngilok-ngilokno, fa in sabbahu, kalau ada orang yang mencaci maki, ana wong sing ngilok-ngilokno sapa ahadun, salah seorang, au qatalahu, atau ada orang yang mengajak untuk berkelahi. Qatalahu ini membunuh tapi maksudnya adalah berkelahi. Falyaqul, maka katakan, lek ana sing ngejak tukaran ojo diladeni, tapi katakan falyaqul inni shaimun, sepurane yo aku poso. Dadi lek ana wong awan-awan wae posoan, ana wong sing ngejak tukaran, oh kon iki pancene anu anjene anu sepurane yo. Fakul, ini kata Allah, katakan inni shaimun, sepurane aku poso. Ojo saiki lek ngejak gelut, engko ae mari maghrib. Ojo saiki. Falyaqul inni shaimun, katakan saya puasa. Masih kelanjutan hadis qudsi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya, kata Allah. Sampai sumpah Gusti Allah, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu famis shaim, bau mulutnya orang yang berpuasa, ambune abape wong sing poso. Nah niku nggih, la khulufu famus shaim, demi ini sampai sumpah Gusti Allah, bau mulutnya orang yang berpuasa iku atyabu, itu lebih harum, tapi indallah, lebih harum di sisi Allah. Bau mulutnya orang yang puasa itu lebih harum bagi Allah min rihil miski, dari baunya aroma minyak misik. Sampeyan lek pengen kalau tahu aroma minyak misik ya, minyak yang paling mahal itu. Kalau di Mekah itu ada toko parfum itu Arab, itu parfum Arab. Sampeyan kalau tanya minyak misik itu mahal harganya. Nah sampeyan ndak usah tuku minyak misik lek wayahe posoan, apa maneh awan-awan kok sampeyan ngene, sampeyan seburen, hah terus embungen dhewe, ya iku wis. Masya Allah. Memang namanya orang puasa ndak kelebon apa-apa ya otomatis akan terjadi perubahan aroma. Biarkan, ndak usah tek bingung gawe apa jenenge sing gawe kumur-kumur itu Pak. Ya pakai obat kumur-kumur supaya gak mambu, nyun sewu, gak mambu cangkeme, gak usah. Untungnya saiki wong gawe masker. Dadi sampean lek wae poso-poso sampean gawe masker. Ya napa mboten angsal sikatan wae posoan. Oleh tapi makruh. Kuatir ketika kita sikatan tidak terasa ada air yang masuk ke dalam tenggorokan membatalkan puasa. Luwe apik gak usah lek arepe sikatan sadurunge subuh, habis sahur, sebelum subuh sikatan, masih ada waktu. Setelah itu minum. Lek wis ngene iki ya sudah, gak usah tek neko-neko gawe minyak apa obat kumur-kumur, tak usah, iku misik. Cuman ya iku mau, itu indallah, bagi Allah, duduk kanggo konco sampean. Engko sampean awan-awan kepengin ambune minyak misik nyok. Diambukno nang koncone, semaput koncone. Hati-hati ono wong gawe masker semaput krana ambune dhewe. Nggih. Begitu adzan maghrib buka, sebelum tarawih silakan sikat gigi, atau sebelum tidur malam sikat gigi. Setelah sahur sebelum adzan subuh sikatan, insyaallah.
awan-awan ada perubahan aroma biasa, itu minyak misik, tapi indallah, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jadi bau mulutnya orang yang puasa itu lebih harum bagi Allah min rihil miski, dibanding minyak misik. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan yang dia akan bahagia karena dua ini. Kapan itu? Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Orang yang berpuasa itu bahagia ketika dia berbuka puasa atau ketika berhari raya. Idza aftara, ketika dia aftara berbuka. Idza aftara fariha bi fitrihi, dia bahagia ketika berbuka. Wong niku lho arepe buka, rasa-rasane kabeh arepe dipangan. Nggih napa mboten? Ditoto ana kolek, kacang ijo, udang goreng, sego, wane sembarang. Koyo arepe dientekno kabeh sak meja makan iki. Begitu Allahu Akbar dimakan. Berbukalah dengan yang manis. Lek iso makannya itu takjilnya takjil kurma, disunahkan. Lek gak ono kurma apa? Ya minum yang manis-manis. Bahagia ketika berbuka. Dan yang kedua, kebahagiaan yang kedua, itu yang tadi kan kebahagiaan ketika di dunia. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika di akhirat. Wa idza laqiya rabbahu, dan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya, fariha bisaumihi, dia akan bahagia dengan puasanya. Niki sumben ketika kita di akhirat, orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih. Saya akan membaca Riyadhus Shalihin ini, hadisnya sahih semua, jadi tidak perlu diragukan. Wa hadza lafdzun riwayatul Bukhari, dan hadis yang ini lafadznya riwayat Imam Bukhari. Di dalam riwayat yang lain disebutkan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dan dia juga meninggalkan syahwatnya. Li ajli, min ajli, karena aku, kata Allah. Ini di dalam riwayat yang lain ada tambahan kalimat, redaksi kalimatnya begitu. Dia meninggalkan makan, minum, syahwat min ajli, karena aku. Asyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, kebaikan satu itu akan dibalas dengan 10 kali pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu minimal satu kebaikan, al hasanatu bi asyri amthaliha, itu minimal. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amthaliha, kebaikan satu itu akan dibalas dengan 10 kali. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai dibalas sampai 700 kali lipat. Jadi itu minimal 1 banding 10, tapi bisa juga dibalas dengan 700 kali. Niki hadis, niki dawuh Gusti Allah lho ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wa ana ajzi bihi,
Yada'u syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanannya, min ajli, untukku. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka dari puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khulufu fihi atyabu indallah min rihil miski, dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibanding daripada minyak misik. Tapi sekali lagi itu bagi di sisi Allah, bukan bagi teman kita. Nggih. Ini hadis yang pertama. Langsung Allah sendiri yang memberikan penjelasan dalam bentuk hadis qudsi tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sama dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, dawuh Kanjeng Nabi napa, man anfaqa zaujaini fi sabilillah, barang siapa yang menginfakkan sepasang barang di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari beberapa pintu, dari pintu-pintu surga. Dipanggil bagaimana? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair, ini baik, ini adalah kebaikan. Jadi kalau ada orang yang menafkahkan sepasang barang, maksudnya sepasang barang ini ya sepatu kanan kiri, mosok sepatu cuman kanan tok. Sepasang zaujaini, menafkahkan untuk di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu surga, ya Abdullah hadza khair, ini kebaikan. Faman kana min ahli shalah, kalau dia termasuk golongan yang ahli salat, du'iya min babis shalah, kalau ada orang yang ahli salat maka dia akan dipanggil masuk surga dari pintu salat. Wa man kana min ahlil jihad, kalau dia ahli jihad, jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, du'iya min babil jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Jadi di surga itu ada beberapa pintu, ada pintu salat, ada pintu jihad, ya. Wa man kana min ahli siyam, kalau dia termasuk orang yang ahli puasa, khususnya puasa Ramadan, du'iya min babir rayyan, orang yang berpuasa Ramadan akan dipanggil untuk masuk surga dari pintu yang namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah, kalau dia ahli shadaqah, du'iya min babis shadaqah, dia akan dipanggil dari pintu shadaqah. Makanya kalau takon, endi kok gak ono teh iki? Biasane lek Jumat kan ono sedekah nggih. Krana poso nggih prei. Teh prei. Tapi sedekahe gak oleh prei. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babi shadaqah. Kalau dia termasuk dari ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Ketika Nabi menjelaskan seperti ini, qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar bertanya, Abu Bakar As-Siddiq bertanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Oh, lek wis pertanyaan dimulai dengan kalimat bi abi. Bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, dengan apa namanya? Ibu bapakku,
anta wa ummi, dan ibuku ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah. Abu Bakar bertanya, apakah seseorang dipanggil dari salah satu pintu dari pintu-pintu tersebut? Min daruratin, bukanlah sesuatu yang penting. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Nah, ini. Lalu apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu ya Rasulullah? Jadi dia bukan hanya dipanggil dari pintu sholat, tapi dia juga dipanggil dari pintu sodakoh karena dia ahli sodakoh. Dia juga dipanggil dari pintu jihad karena dia orang yang suka berjihad di jalan Allah. Dia juga dipanggil dari pintu ar-rayyan, pintu puasa. Faqala, maka menjawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Ada orang yang dipanggil dari beberapa pintu itu." Kalau ada orang yang ahli sedekah, ahli sholat, ahli puasa, ahli jihad, dia akan dipanggil dari beberapa pintu-pintu itu. Naam, ya. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap kamu termasuk orang yang dipanggil dari beberapa pintu-pintu surga itu. Amin Allahumma amin. Jadi tinggal mau dari pintu mana kita masuk. Kalau kita ahli sholat, kita akan dipanggil dari pintu sholat. Kalau kita ahli puasa, kita juga akan dipanggil dari pintu puasa. Kalau kita ahli zakat, ahli sodakoh, kita akan dipanggil dari pintu sodakoh. Mudah-mudahan sebagaimana harapan baginda Nabi Muhammad SAW, wa arju an takuna minhum, dan aku berharap kamu akan dipanggil dari beberapa pintu-pintu surga. Amin Allahumma amin. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesohihannya. Hadis yang terakhir, an Sahli bin Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Kanjeng Nabi bersabda, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, baban yuqalu lahu ar-rayyan, di dalam surga itu ada pintu yang namanya pintu ar-rayyan. Dieling-eling nggih, sampean golek narepe mlebu swarga, sampean golek indi lawang jenenge lawang ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun, yadkhulu, akan masuk dari pintu itu orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa akan masuk lewat pintu ar-rayyan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun, tidak akan masuk ke dalam pintu itu seseorang, ghairuhum, selain orang-orang yang ahli puasa. Yuqalu, diucapkan, dipanggil. Jadi besok mben lek wae teng akhirat niku, wae mlebu swarga, akan ada pengumuman. Bagaimana pengumumannya? Aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna, maka berdirilah orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak akan masuk lewat pintu ar-rayyan itu selain orang yang berpuasa. Jadi lek wong gak poso tidak akan bisa masuk dari pintu ar-rayyan. Fa idza dakhalu, ketika orang-orang yang berpuasa ini sudah masuk, ughliqa, maka pintu ini lalu kemudian dikunci, ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak akan masuk ke dalamnya satu orang pun setelah semua orang yang berpuasa akan masuk surga lewat pintu yang namanya pintu ar-rayyan. Mudah-mudahan
amal ibadah puasa kita menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengantarkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. 3 hadis hari ini. Insyaallah Jumat depan kita akan melanjutkan dengan target selama 4 Jum'ah di bulan Ramadan kita akan selesai membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Ramadan, keutamaan puasa, keutamaan Qiyamul Lail dan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.